warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti yang kemarin saya sampaikan bahwa hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Sudah pernah membuat keyakinan kelas? Belum. Biasanya kalian membuatnya apa? Kesepakatan kelas. Nah, mungkin kalian bertanya, bedanya kesepakatan dengan keyakinan. Kalau kesepakatan itu masih ada unsur sanksinya. Yang pernah kalian buat, misalkan tidak membayar kas tepat waktu, harus membayar 2 kali. Nah, itu kan contoh yang ada sanksinya. Nah, kalau dengan keyakinan kelas itu mengajak kalian untuk apa ya? Untuk melakukan tapi tidak ada sanksinya. Yang namanya keyakinan itu dari hati ya mengerjakannya. Tapi kalau kesepakatan itu mungkin kalian membaca saja, melihat sanksinya. Ya kadang anak yang diberi sanksi atau sudah ada kesepakatan sanksi itu tidak melaksanakan sanksinya, apalagi yang berupa denda-denda. Maka dari itu mari kita buat kesepakatan yang keyakinan yang mengharapkan kalian dari hati untuk melaksanakannya. Nah sekarang nanti saya akan membagikan. Nah ini kalau ini kertas, ada yang bisa membantu untuk membagikan ke temannya? Ya silakan ya, makasih ya. Nah nanti dari tulisan-tulisan kalian akan menulis di situ, dari tulisan ini nanti akan kita tempelkan di sini. Silakan ada yang membantu saya untuk menempelkan. Satu lagi. Pendapat kalian untuk pembuatan keyakinan kelas, bagaimana agar kelas kalian ini menjadi nyaman? Sudah bisa dimulai? Sudah. Sudah selesai? Sudah. Sudah, silakan ditempelkan di sebelah sini. Dan kita mulai dari yang tulisan sini. Silakan ditempelkan. Ya, di sini. Yang sudah menempelkan, nah sekarang kita baca, kita kelompok-kelompokkan menjadi satu tema yang sama. Nah, kita mulai. Jangan menggunakan HP saat pelajaran dimulai. Ini masalah penggunaan HP. Bekerja sama menjaga kebersihan, keyakinan terhadap kebersihan kelas. Ada yang membantu saya membacakan? Saya silakan. Membayar uang kas tepat waktu, menghargai waktu. Piket tepat waktu, menghargai waktu. Mengucapkan salam ketika masuk dan keluar kelas, menghargai orang lain. Matikan HP dan menyimpan di saat jam pelajaran berlangsung. Masalah penggunaan HP. Kebersihan sebagian dari iman. Ya, masalah kebersihan. Terima kasih ya Mbak. Nah, ini sudah ada pembagian-pembagian di sini. Mari kita buat kalimat-kalimat yang lebih positif, nah agar mudah diingat dan mudah dalam pelaksanaan. Nah,
seperlunya. Menggunakan HP seperlunya. Nah, yang kedua, ini tadi tentang menghargai orang lain, saling membantu. Ya, kira-kira apa? Ya, menghargai orang lain. Nah, yang ini adalah masalah kebersihan kelas. Berarti kalimat yang tepat untuk yang kelas. Kebersihan sebagian dari ya benar. Yang keempat ini tentang membayar tas, tiket pada waktunya. Kalimatnya yang bisa digunakan menghargai waktu. Kita sudah punya kesepakatan kelas ada 4. Ini nanti kita buat di dalam kertas. Ya, dari kalau sudah kita tempelkan di dinding yang bisa mudah kalian baca, mudah dilihat, mudah dibaca. Dan sekarang ini sudah ada hasil dari keyakinan kelas yang sudah kita buat. Nah, nanti kita akan sepakati bersama-sama setuju atau tidak. Nah, sebelumnya saya bacakan terlebih dahulu keyakinan kelas 10 AKC. Yang pertama, menggunakan HP seperlunya. Yang kedua, menghargai orang lain. Yang ketiga, kebersihan sebagian dari iman. Yang keempat, menghargai waktu. Nah, sekarang kita tinjau lagi. Sudah setuju atau tidak? Setuju. Kalian sudah setuju? Kalau sudah setuju, kalian membutuhkan tanda tangan kalian di sini sebagai tanda bahwa kalian sudah sepakat menyetujui ini. Dan selanjutnya nanti akan kita laksanakan secara bersama-sama. Sudah siap? Siap. Sudah, silakan dari sebelah kanan untuk maju tanda tangan di sini. Semuanya tanda tangan. Dan semuanya sudah menandatangani keyakinan kelas ini. Kalian siap untuk melaksanakannya? Kalau kalian sudah siap, mari kita nanti laksanakan bersama-sama agar kelas kalian menjadi kelas yang nyaman, menyenangkan, sehingga ketika pembelajaran kalian merasa senang dan bisa aktif dalam kegiatan belajar sehari-hari agar kalian menjadi orang yang sukses. Nah, ini demikian tadi pembuatan keyakinan kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rekan Siswawati. Saya dari kelas 10 AKJ. Bagi saya, membuat keyakinan di kelas tadi adalah pengalaman bagi saya. Siswa-siswa diajak mengeluarkan pendapat masing-masing. Hasil dari keyakinan kelas sangatlah mudah dan efektif, dan sangat mudah untuk dilakukan. Saya termotivasi untuk melakukan keyakinan tersebut agar kelas saya menjadi kelas nyaman dan menyenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian saya minta untuk melihat video yang ada di depan. Tolong diamati. Paham? Pas pelajaran kenapa minum? Saya harus Bu. Mbak Lita, kenapa kamu minum pada saat jam pelajaran? Saya haus Bu, tenggorokan saya kering. Iya, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Mungkin kamu juga bisa melakukan hal yang lebih. Iya Bu. Tindakan kamu kira-kira sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas? Belum Bu. Keyakinan kelas yang mana yang belum kamu tunjukkan? Menghormati orang lain Bu.
agar kamu dan teman yang lain jadi orang yang sukses. Ya Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SMK Belibetan, yang kami hormati Bapak, Ibu guru dan karyawan SMK Belibetan. Pertama dan utama, marilah kita senantiasa mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya pada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita semua masih diperkenankan untuk berkumpul di aula ini dalam suasana sehat walafiat. Kedua kalinya saya sampaikan terima kasih kepada kehadiran Bapak Ibu semuanya yang telah memenuhi undangan dari sekolah. Perkenankanlah kami menyampaikan susunan acara pertemuan di pagi hari ini. Susunan acara diseminasi calon guru penggerak angkatan ke-7 SMK PGRI Belibetan. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Acara yang ketiga, acara inti. Acara yang keempat, lain-lain. Acara yang kelima, penutup. Untuk menyingkat waktu, marilah acara di pagi ini kita buka dengan berdoa bersama. Berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Berdoa cukup. Bagi yang berkenan, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Dr. Anda Roro Wahyu Widayati, waktu dipersilakan. Terima kasih Pak yang telah kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita dan memenuhi undangan untuk kegiatan diseminasi calon guru penggerak angkatan ke-7 yang sekarang jadwalnya belum jalan. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih kehadiran panjenengan semuanya. Semoga ramah dengan panjenengan semuanya tidak di aula ini diridhoi oleh Subhanahu wa taala dan bicara sebagai ibadah. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk kali ini adalah kegiatan diseminasi untuk Bu Nurjana. Kalau beberapa waktu yang lalu untuk Bu Lasiem, sekarang hari ini untuk Bu Nurjana. Dalam kegiatan diseminasi ini kami berharap keaktifan dari panjenengan semuanya. Yang pertama tentunya mendengarkan paparan dari Bu Nurjana. Yang kedua, kami berharap keaktifan panjenengan dalam kegiatan ini akan nanti kegiatan diseminasi ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang diharapkan. Dan nanti baik Bu Nurjana maupun Bu Lasiem yang kemarin sudah kegiatan diseminasi, nanti semuanya kami berharap dan berdoa semuanya lulus menjadi guru penggerak, bukan lagi CGP tapi menjadi GP. Itu yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah menyampaikan sambutannya. Tibalah acara yang ketiga, itu acara inti diseminasi tentang pemahaman dan penerapan
budaya positif oleh Ibu Nurjana Hidayati, Sarjana Pendidikan. Waktu sepenuhnya dipersilakan. Terima kasih. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Guru semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya memenuhi undangan dari saya untuk mendengarkan diseminasi tentang budaya positif. Baiklah, yang pertama, positif pembiasaan yang dilakukan di sekolah dengan tujuan untuk membentuk karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dengan adanya kebudayaan positif, diharapkan akan terjadi perubahan sikap perilaku positif dari siswa yang akan membawa dan diterapkan dimanapun dia berada, baik di lingkungan sekolah, keluarga, ataupun masyarakat. Nah, dalam rangka menciptakan budaya positif, itu adalah menerapkan disiplin positif yang dipraktekkan, yang nantinya menghasilkan siswa yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, dan bertanggung jawab. Jadi dari rangkaian-rangkaian kegiatan nanti diharapkan akan terbentuk sebuah budaya yang positif. Artinya anak tersebut dengan sadar melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah ada di lingkungan sekolah, bisa diterapkan dalam keluarga, masyarakat. Nah, kemudian ibarat sekolah ini adalah sebagai tempat bercocok tanam. Maka siswa itu ibarat bibit, maka tugas dari guru itu memberikan kenyamanan, menjaga, melindungi murid-murid dari hal-hal yang tidak baik. Misalkan padi, itu berarti petani, ya guru ibarat petani, itu menjaga dari adanya hama, memberikan pupuk, pengairan, itu adalah salah satu tugas dari guru untuk membentuk pribadi siswa yang baik. Nah, contoh murid yang malas akan menjadi bersemangat, maka murid akan mampu menerima, menyerap suatu pembelajaran bila di lingkungan sekitarnya terasa aman dan nyaman. Selama seseorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungan, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Maka diharapkan di sini dengan adanya budaya positif itu akan membuat anak nyaman, menyenangkan, sehingga semangat dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Ini adalah contoh-contoh dari budaya positif yang sudah ada. Nah, ini adalah berbagi, Jumat peduli, kemudian ada sholat duha, ada pendisiplinan di sini, ya anak-anak untuk ketertiban masuk. Kemudian ada kegiatan tadarus juga. Kegiatan tadarusnya. Ada kegiatan Jumat sehat, upacara, ada literasi di perpustakaan. Kemudian ada kerja bakti atau kebersihan. Ini sudah ada di sekolah. Nah, ini diharapkan selalu ditegakkan, diteruskan agar terwujud sebuah budaya yang positif. Jadi anak-anak sudah terbiasa memiliki karakter-karakter yang diharapkan dari kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan. Nah, dengan demikian, salah satu tanggung jawab guru adalah bagaimana menciptakan lingkungan yang positif tersebut, yang terdiri dari warga sekolah saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan positif yang baik tadi. Nah, jadi seluruh warga sekolah dari kebiasaan itu akan tumbuh menjadi karakter yang baik, baik warga sekolah, dan pada akhirnya karakter dari pembiasaan-kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Dan di sini budaya positif yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada anak. Mungkin saat ini anak dia guru yang lebih artinya bahwa memerintah ke anak. Ya, di sini diharapkan guru memahami setiap karakteristik bawaan yang dibawa oleh anak, sehingga lebih fokus atau berpihak kepada anak. Itu yang diharapkan dari Ki Hajar Dewantara. Karena setiap anak pasti memiliki sifat bawaan dari lahir. Yang mungkin salah satunya adalah
ada sifat bawaan baik dan sifat bawaan buruk. Yang baik ini perlu ditebalkan di sekolah lewat pembiasaan itu. Tapi yang buruk itu dibiarkan saja. Karena kebiasaan yang buruk tidak perlu diolah, itu akan muncul sendiri. Jadi tugas sekolah kita semuanya menebalkan karakter-karakter baik yang dibawa anak itu sejak lahir. Nah, untuk mewujudkan hal itu ada koneksitas dari budaya positif tadi meliputi 6: disiplin positif, teori motivasi, hukum, penghargaan, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Yang pertama, disiplin. Kita sering mendengar kata disiplin. Menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin adalah kemerdekaan. Disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, artinya kita sendiri yang mewajibkan kita sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cukup melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di suasana merdeka. Nah, kemerdekaan di sini guru memberikan kebebasan kepada siswa, tetapi tetap diawasi agar tidak melakukan hal-hal yang berbahaya. Anak bisa mengeksplorasi, tapi tetap dalam koridor-koridor peraturan yang ada. Nah, ini kalau kita belum bisa mendisiplinkan diri sendiri, maka harus ada penguasa lain, artinya orang lain untuk melakukan disiplin tersebut, utamanya kepada anak. Di sini dinyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi dari dalam atau internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal. Karena berasal dari luar, bukan berasal dari dalam diri kita. Nah, harapannya dengan ada kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, pendidikan yang diberikan pada guru akan memunculkan motivasi dari dalam diri anak itu sendiri. Nah, memerintah diri sendiri yang berbudaya positif, ya, memaksa pada diri kita senantiasa taat aturan, bukan karena takut sanksi, namun pada kebaikan diri sendiri. Jadi memang dengan kesadaran sendiri melakukannya. Seseorang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebijakan universal. Apa itu nilai universal? Nilai-nilai dasar yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang budaya. Ini memang nilai-nilai yang sudah ada di dalam masyarakat, nilai-nilai yang baik. Terus kemudian apa? Kalau di sekolah itu kita tahu adanya profil pelajar Pancasila. Yang pertama beriman pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kemudian ada berkebinekaan global, gotong royong, kreatif. Harapannya siswa akan memiliki nilai-nilai yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila ini. Nah, siapa yang sebenarnya ibarat seperti ini? Ketika Bapak Ibu untuk mendirikan diri sendiri, kita yang memerintah, kita yang mengontrol. Ketika ada menggenggam sesuatu barang yang itu berharga, ya kemudian akan diminta oleh teman, maka dengan sekuat tenaga kita mempertahankan itu, kita mengontrol untuk mempertahankan dengan apapun ya, walaupun pada akhirnya kita melepas tangan kita ini karena memang perintah dari diri sendiri. Nah, ini artinya bahwa ketika kita melakukan sesuatu hal mau atau tidak, itu kita sendiri yang mengontrol. Salah satu
saya tadi contohnya. Ya, apa yang kita miliki kita pertahankan. Ketika kita melepas, berarti dengan sadar kita bisa mengontrol diri sendiri, mau dilepaskan atau tidak. Terus selanjutnya, nah ini yang berkaitan dengan motivasi. Motivasi manusia melakukan sesuatu hal ada 3 motivasi. Yang pertama, menghindari kenyamanan atau hukuman. Nah di sini biasanya orang memotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Pertanyaannya, apabila saya tidak melakukannya, itu apa yang akan terjadi? Pasti akan mendapatkan teguran ataupun sanksi hukuman. Nah, sebenarnya mereka sudah menghindari permasalahan yang muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, ataupun tidak terpenuhi kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, ya, kemudian ini termasuk motivasi eksternal. Terus kemudian motivasi yang kedua, ini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan agar dipuji oleh orang lain. Nah, pertanyaan di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Tadi karena memang harapannya di sini mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting, maka mereka meletakkan pada dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah atau pengakuan imbalan dari orang lain, dan ini masih termasuk motivasi eksternal dari luar. Nah sekarang tadi dengan adanya banyak penghargaan, reward, itu sebenarnya adalah sebuah hukuman. Ya, maka disebut istilah dengan dihukum oleh penghargaan. Nah menurut Alfie mengungkapkan bahwa baik penghargaan atau hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Nah sekarang apa? Nah ini ada beberapa pengaruh untuk mendapatkan reward. Yang pertama, pengaruh jangka pendek atau jangka panjang. Penghargaan jika menginginkan seseorang melakukan sesuatu kita inginkan dalam jangka pendek, itu akan lebih efektif. Tapi di sini kalau jika menggunakan penghargaan lagi, maka orang tersebut akan tergantung pada penghargaan sehingga motivasi dari dalam akan hilang. Terus kemudian jika mendapatkan penghargaan itu sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, kita pun menjadi tidak menyadari bahwa tindakan baik yang kita lakukan. Sebenarnya kita sudah melakukan kegiatan baik itu, tapi karena hanya ingin mendapatkan reward, menjadi lupa. Sebenarnya kita sudah melakukan, tapi karena mungkin itu tadi kita lupa bahwa kita sudah melakukan sesuatu yang baik. Karena dengan melakukan sesuatu yang baik untuk mendapatkan reward itu, nah sehingga kita sudah terbiasa melakukan karena adanya hadiah. Nah motivasi yang berikutnya ini tentang hukuman tadi. Penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan tidak mendapat, apabila tidak mendapatkan, maka akan muncul kecewa, berkecil hati, serta kemungkinan tidak melakukan lagi karena tidak mendapatkan hadiah atau penghargaan. Terus kemudian termasuk merusak hubungan. Nah bagaimana? Karena ada persaingan, muncul rasa iri. Dia terus yang mendapatkan sedangkan saya tidak, itu artinya merusak hubungan. Penghargaan mematikan kreativitas. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahu dengan hadiah yang akan mereka terima. Bagi yang mengetahui, mereka terpacu untuk melakukan sesuatu yang baik karena untuk mendapatkan hadiah. Tapi bagi mereka yang tidak tahu, maka mereka tidak muncul motivasi atau kreativitas.
Nah, dan dikatakan ini penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan atau ranking. Ya, ranking 1 pasti senang. Mungkin yang ranking 2 itu kurang sedikit. Ya, katakanlah kurang sedikit dia bisa dapat ranking 1, tapi ternyata tidak bisa. Maka yang ranking 2 itu malah justru merasa terhukum pada dirinya sendiri. Kalau mungkin ranking yang selanjutnya itu kan karena seseorang anak pasti ingin mendapatkan yang nomor 1. Nah, mereka mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Jika penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa terhukum. Ini arti dari penghargaan adalah sebagai hukuman. Nah, motivasi yang ketiga, mendapatkan menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri serta nilai-nilai yang mereka percaya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang diyakini dan dihormati. Mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai yang sesuai dengan mereka yakini. Ini adalah motivasi yang membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi perilakunya bersifat internal. Jadi ingin menjadi anak yang baik, ingin menjadi anak yang taat, melakukan ibadah. Dia muncul motivasi dari dalam, kemudian melakukan ibadah. Nah, maka dia akan di sini tidak dikatakan sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang pertama. Ya, beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, karena itu nilai yang diyakini. Kemudian dia melakukan kegiatan kreativitas. Ya, berarti dia termasuk orang siswa yang memiliki kreativitas. Jadi apa yang diyakini itu yang dilakukan. Nah, ini adalah yang diharapkan dari adanya pembelajaran di sekolah. Nah, kemudian selanjutnya hukuman, konsekuensi dan restitusi. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas, bila ada sesuatu yang dilanggar, tindakan terhadap pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Nah, hukuman ini sifatnya tiba-tiba, jadi tidak terencana. Misalkan terlambat masuk sekolah, sudah 15 menit, oh kamu berarti harus mengelilingi lapangan. Itu kan tiba-tiba, tidak terencana. Terus, hukuman bersifat satu arah, hanya dari guru yang memberikan. Siswa hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan sepihak. Baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa psikis, murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, ini rangkaian hukuman seperti itu, ya. Terus kemudian ada konsekuensi. Konsekuensi itu sudah ada kesepakatan antara siswa dengan guru. Disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati oleh guru dan siswa. Umumnya berbentuk konsekuensi yang dibuat oleh guru dan murid mengetahui sebelumnya. Konsekuensi akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman dalam jangka pendek karena dia harus melakukan apa yang sudah disepakati. Ini jadi memang sudah keduanya sudah mengetahui. Nah, contohnya di sini. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalkan, setelah 3 kali tugas tidak diselesaikan pada batas yang sudah diberikan. Nah, kemudian murid melakukan kegiatan di luar sekolah. Nah, ini misalkan ini 3 kali tidak mengerjakan tugas, maka salah satu konsekuensinya adalah dia harus menyelesaikan tugasnya di kelas, tidak boleh istirahat. Ya, harusnya dia bisa mengobrol dengan temannya, tapi tidak bisa, harus menyelesaikan tugas. Atau nanti setelah pulang sekolah harus tinggal di sekolah untuk menyelesaikan tugasnya. Tapi di sini murid juga tidak merasa nyaman. Temannya pulang, dia tidak pulang. Tapi guru tetap harus menunggu karena sudah menjadi kesepakatan. Nah, ini apabila kita dari di posisi siswa,
kita akan tahu bahwa dia juga tidak nyaman. Ini tentang konsekuensi. Nah, ini nanti restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesalahan mereka hingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini nanti akan kita bahas di belakang. Nah, sekarang ada beberapa, kita akan melihat antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tadi hukuman, sesuatu yang menyakiti harus terjadi, harus berlari, misalkan push up, ya ini. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi karena ini sudah disepakati. Terus kalau restitusi, restitusi merupakan pilihan. Jadi anak memilih apa yang akan dia lakukan untuk melakukan perbaikan. Tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu panjang. Terus kalau konsekuensi, tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, dia harus menyelesaikan apa yang sudah menjadi kesepakatannya. Restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang, karena dia yang memilih sendiri solusi untuk memecahkannya. Nah, terus, ini yang mungkin yang kita waspadai ya dengan adanya hukuman tadi. Murid akan membenci peraturan. Kalau di sini murid menghormati peraturan karena ada apa yang harus mereka lakukan, konsekuensinya. Di sini murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Jadi identitas gagal, termasuk identitas gagal. Terus yang kedua ini termasuk identitas sukses. Tapi di konsekuensi tetap ada rasa tidak nyaman dari siswa. Nah, di sini ada contoh. Ada contoh. Namun contoh di sini adalah yang termasuk tadi penghargaan ya, di antara hukuman penghargaan. Nah, ini contohnya bisa Bapak Ibu lihat. Iva kurang menguasai materi matematika, sehingga pada saat pembelajaran berlangsung dia lebih diam ya dalam mempelajari buku. Pada saat itu guru matematika Pak Seno menanyakan dan dia gugup tidak bisa menjawab, serta tiba-tiba gagal pada saat menjawab. Kemudian di sini seluruh kelas tertawa. Pak Seno membiarkan teman Iva menertawakan yang gagap dan malu. Kemudian kelas semakin gaduh karena menertawakan. Nah, apakah Anda setuju dengan sikap Pak Seno tersebut dengan di sini menertawakan tadi di sini? Kira-kira setuju atau tidak Bapak Ibu? Tidak ya, karena membuat anak malu. Benar ya. Nah, menurut Anda apa yang harus dilakukan Pak Seno terhadap Iva? Itu adalah sebuah hukuman atau konsekuensi. Di sini tadi tidak memperhatikan pelajaran, ya tidak memperhatikan pelajaran, kemudian tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba gagap. Nah ini, di sini Pak Seno membiarkan anak-anak menertawakan Iva. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Ya, hukuman karena membuat anak malu. Ya, buat anak malu. Nah, coba ini Bapak Ibu bisa lihat ini termasuk yang mana? Bedakan antara hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, hukuman. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis, konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi, karena dia melakukan maka dia harus memperbaiki. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman? Konsekuensi? Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Apa?
konsekuensi ini memang agak ya, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang, ya konsekuensi. Ini tadi kalau dilihat dua-duanya menyamakan siswa atau tidak? Membuat nyaman siswa kenapa membuat? Tidak. Hukuman jelas menyakiti siswa. Konsekuensi walaupun sudah ada kesepakatan tapi juga tidak membuat nyaman siswa. Nah ini juga ada motivasi, contoh motivasi. Contoh pemberian reward. Dan ini berlaku untuk Ibu Anas. Ya, Bu Anas di sini adalah bingung karena ketika setelah istirahat anak-anak yang masuk itu gaduh, tidak mau antri. Maka kemudian Bu Anas di sini memberikan reward. Apabila bisa berjalan rapi, tertib, akan diberi bintang. Itu selalu dilakukan. Nah, anak termotivasi untuk berbaris dengan rapi. Itu dengan Bu Anas. Tapi ketika itu ada Pak Bu Anas sakit, kemudian diganti oleh Pak Heru. Nah, Pak Heru tidak tahu yang berkaitan dengan pemberian bintang. Nah, maka di sini siswa gaduh karena tidak mendapatkan bintang. Ini tentang motivasi ya. Terus ini berdasarkan teori motivasi, kira-kira motivasi anak-anak kelas 2 untuk bersedia berdiri antri sebelum masuk karena mendapatkan apa? Bintang, mendapatkan reward. Maka ini adalah kalau secara dalam jangka waktu panjang ini tidak efektif. Nah, kemudian kira-kira cara lain agar siswa kelas 2 ini bersedia antri di depan kelas tanpa mendapatkan bintang, itu kira-kira apa Bu? Agar anak-anak tetap berbaris tanpa mendapatkan bintang atau reward. Nah, pemberian motivasi implisit, mungkin ada lagi? Ya, adanya keyakinan kelas. Ya, salah satunya adalah Bapak Ibu guru bersama dengan siswa melakukan keyakinan kelas. Nah ini, jadi, sekarang akan kita lihat. Nah, kaitannya dengan keyakinan kelas. Jadi harapannya keyakinan kelas itu karena sudah yakin maka dilakukan tanpa ada embel-embel, reward ataupun hadiah. Keyakinan kelas berisi nilai-nilai kebijaksanaan universal yang harus disadarkan bahwa atau dipahamkan kepada anak. Menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya. Keyakinan kelas akan menciptakan lingkungan positif sehingga terbangun budaya positif di sekolah. Nah ini apa sebenarnya keyakinan kelas? Nah kita lihat dulu sini. Nah ini beda dengan biasanya kalau di kelas-kelas itu ada terlambat masuk, harus membersihkan kelas, terus kemudian menggunakan HP pada saat pelajaran disita seminggu. Nah ini masih ada unsur-unsur konsekuensi, ada sanksinya. Namun kalau yang keyakinan itu tidak ada sanksinya, ya karena diyakini. Ini bukan hanya sekedar omongan, tulisan yang ditempelkan, tapi kalau ini juga diyakini dalam hati. Nah keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada aturan. Nah kalau aturan terperinci, ya. Terus kemudian keyakinan kelas merupakan pernyataan-pernyataan universal, dilarang menggunakan HP, masih ada kata larangan atau tidak. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Jagalah, misalkan kebersihan sebagian dari iman. Itu adalah kata-kata yang positif. Ya. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak, sehingga mudah untuk dipahami oleh warga.
keyakinan kelas adalah sesuatu yang diterapkan di lingkungannya yang sudah dilakukan. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi tidak hanya dari guru, tapi juga dari siswa untuk menyampaikan pendapat-pendapat mereka. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, apa yang perlu ditambah, apa yang perlu dikurangi. Nah, sekarang langkah-langkah pembuatannya, mempersilahkan warga sekolah atau murid untuk mencurahkan pendapatnya, mencatat semua masukan murid di papan tulis, bisa dengan kertas yang ditempelkan. Susunan keyakinan sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan kelas, ganti kata-kata negatif menjadi positif. Nah, di sini jangan berlari di kelas. Ini terkait dengan keselamatan, ya. Lari nanti jatuh, juga mengganggu. Nah, ini diganti dengan berjalanlah di kelas atau koridor, ya, di apa itu di serambi atau di teras itu tidak lari. Nah, ini jadi lebih positif, berjalanlah di kelas atau koridor. Nah, ini nanti ditinjau kembali setelah dicatat tadi dari siswa, ditinjau kembali daftar curah pendapat. Anda mungkin akan mendapatkan pernyataan yang tertulis. Di sana masih banyak peraturan-peraturan. Lanjutkan, ajak warga atau murid untuk menemukan nilai-nilai kebijakan yang akan dituju. Ini tadi contohnya. Berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu. Ini satu payung. Artinya itu menjadi salah satu saling menghormati. Dari kata-kata yang banyak tadi, kalau dirangkum itu menjadi saling menghormati atau nilai hormat. Nah, keyakinan ini dimasukkan dalam daftar yang sudah disepakati. Kegiatan ini juga merupakan pendalaman pemahaman untuk peraturan keyakinan kelas. Nah, peraturan itu tadi ya terperinci banyak. Nah, sekarang akan kita lihat tadi ya dari sini, dari kata-kata yang kata-kata negatif ke positif. Yang tadi yang satu payung yang sama, istilah-istilah yang berbeda itu jadi payung yang sama. Tidak membuang sampah di laci, buang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan. Nah, ini bisa menjadi kata-kata yang banyak dari siswa tadi dikelompokkan menjadi satu payung. Kebersihan sebagian dari iman. Bagaimana? Mungkin sudah ada sedikit gambaran tentang keyakinan kelas. Nah, tidak boleh bermain HP saat pelajaran, dilarang menggunakan HP. Nah, ini masuk ke bisa menjadi menggunakan HP seperlunya, itu yang menjadi keyakinan kelas. Ini, nah selanjutnya kalau sudah jadi, nah tadi ya berkisar 3 atau 7. Bila terlalu banyak maka warga akan sulit mengingat dan sulit untuk dijalankan. Setelah keyakinan kelas selesai, maka semua warga dipersilakan meninjau ulang. Kalau sudah ditinjau dan setuju, maka dilakukan tanda tangan sebagai bentuk sudah disepakati. Keyakinan kelas dilekatkan di dinding kelas, tempat yang mudah dilihat oleh siswa. Nah, selanjutnya di sini saya akan memperlihatkan praktek pembuatan keyakinan kelas. Ya, silakan untuk dilihat. Ya. Ini. Keyakinan
Jika Anda sudah dibaca, sekarang dari sana ini sudah ada hasil dari keyakinan yang sudah dilakukan. Nanti kita akan saling bersama-sama setuju atau tidak. Nah, sebelumnya saya akan lebih dahulu keyakinan kelas 10 angka C. Yang pertama menggunakan HP sepenuhnya. Yang kedua menghargai orang lain. Yang ketiga menulisnya sebagian dari iman. Yang keempat menghargai waktu. Nah, sekarang kita lagi sudah setuju atau tidak? Setuju. Saya setuju. Kalau setuju, akan menggunakan tanda tangan saya di sini sebagai tanda bahwa kalian sudah sepakat menyetujui ini. Dan selanjutnya nanti akan bersama-sama. Sudah siap? Siap. Dari sebelah kanan untuk maju, dari sebelah kanan untuk maju tanda tangan di sini. Semuanya ada. Bapak Ibu, itu tadi praktek pembuatan keyakinan kelas. Bagaimana? Apakah sudah paham? Sudah ya, nanti diharapkan Bapak Ibu, utamanya wali kelas, ini bisa menerapkan pembuatan keyakinan kelas. Nah, ini ada testimoni dari anak. Nah, ini tentang pembuatan keyakinan kelas sudah. Nah, dari keyakinan kelas itu nanti bila ada anak yang melakukan pelanggaran bagaimana? Anak yang melakukan pelanggaran itu akan ditangani nanti dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, ini kira-kira anak yang melakukan kesalahan itu biasanya ada beberapa kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Nah, ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, ini di sini ada pertanyaan pematik dulu tentang
beberapa anak yang melakukan pelanggaran itu karena apa? Di sini adalah contohnya Doni, ya. Ibu Ambar ini bingung menghadapi ulah dari murid yang namanya Doni. Beberapa anak di kelas datang mengadu tentang kelakuan Doni yang sering minta bekal makan siang dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, apa yang Anda lakukan? Nah, ini dengan kira-kira apa alasan Doni melakukan itu dengan meminta bekal temannya dengan cara paksa. Nah, sebelumnya kita akan sebelum nanti kita melihat bagaimana penanganan atau kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi oleh Doni ini, kita akan lihat satu kebutuhan dasar yang pertama, bertahan hidup. Nah, bertahan hidup itu berkaitan dengan kebutuhan sifat psikologis, kesehatan rumah ataupun makan. Nah, di sini ada kebutuhan biologis, ya, dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Komponen psikologi, kebutuhan meliputi perasaan aman. Nah, kasus Doni tadi adalah meminta bekal temannya. Nah, ini apabila Doni tadi menjawab pertanyaan di guru, ketika ditanya oleh bu guru, karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka di sini berarti tidak terpenuhi kebutuhan dasar adalah bertahan hidup adalah makan. Nah, maka ketika Doni tidak membawa makanan karena dia butuh, perutnya lapar, maka dia melakukan dengan meminta temannya. Ini kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi. Terus kemudian kebutuhan rasa kasih sayang yang dibutuhkan untuk diterima. Kebutuhan kasih sayang meliputi adalah hubungan dan koneksitas sosial, kebutuhan yang memberikan dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari satu kelompok tadi. Nah, ketika nanti Doni dengan kasus tadi menjawab, apabila menjawab bahwa alasan mengambil bekal temannya karena merasa senang menjadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakan pada guru dan gurunya memberitahu kepada orang tuanya, sehingga orang tuanya akan memperhatikan Doni. Nah, dalam bentuk apa? Kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan kasih sayang, diperhatikan gurunya, diperhatikan temannya, juga diperhatikan oleh orang tuanya. Jadi satu kasus ternyata banyak bisa dilihat kebutuhan mana yang belum dipenuhi. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ini tentang pengakuan prestasi, keterampilan. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, diakui, dihormati. Nah, pada kasus di sini, apabila Doni menjawab, ya, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya dengan memberikan bekalnya tadi. Nah, maka sebetulnya Doni berusaha memenuhi kebutuhan dasar akan kekuasaan, meminta dengan paksa dan temannya memberi. Itu adalah kebutuhan pengakuan akan kekuasaan. Dan kebutuhan yang keempat, kebutuhan akan pilihan. Anak biasanya ingin memperoleh kebebasan, ya, memilih warna baju, memilih makanan adalah salah satu kebebasan. Nah, di sini jawaban Doni dari kasus di atas, dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, karena mungkin lauknya itu saja. Karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka motivasi Doni memenuhi kebutuhannya adalah kebutuhan kebebasan, ingin merasakan jenis-jenis makanan yang berbeda. Berikutnya yang kelima, kesenangan. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi, dia ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka
juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan sesuatu yang disenangi. Menggambar, bernyanyi, bermain, itu adalah merasa senang. Nah, kasus di atas tadi, bila Doni menjawab, dia melakukan karena iseng dan ia menikmati ekspresi teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya. Menurut dia, ekspresi temannya yang lucu tadi, yang marah, itu adalah bisa memenuhi kebutuhan kesenangan Doni. Nih, jadi itu untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia ada 5. Nah, kita sudah lihat ya dengan beberapa contoh tadi bahwa setiap anak ternyata ada beberapa kebutuhan yang belum terpenuhi. Dari sini tadi bisa dilihat guru bisa mencari informasi tadi mana yang belum terpenuhi dari jawaban yang diberikan oleh siswa. Terus kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan selanjutnya adalah untuk mengetahui posisi kita sebagai apa. Nah, ini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, tadi penghukum ya. Nah, menghukum orang-orang yang menjalankan posisi hukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih dapat menekan siswa. Nih, biasanya apa hasil dari pemberi hukuman itu? Kemungkinan anak marah ya, ketika mendapatkan hukuman. Bisa jadi nanti ban sepeda kempes, anak coret-coret meja karena bentuk marah tadi. Jadi posisi sebagai penghukum. Dan posisi sebagai pembuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah menggunakan keheningan yang membuat orang tidak merasa nyaman, bersalah, rendah hati, rendah diri ya. Kata-kata yang keluar bisa jadi ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nih, karena akhirnya perasaan anak muncul dari rasa bersalah tadi. Nah, ini bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid merasa menjadi orang yang gagal karena tidak sanggup membahagiakan orang lain. Nih. Terus selanjutnya sebagai teman. Nah, ini mungkin kita sering memposisikan sebagai teman ya. Guru posisikan di sini tidak menyakiti murid, namun berupaya mengontrol melalui persuasi. Posisi teman bisa negatif, bisa positif. Positif di sini memberikan hubungan yang baik antara siswa dan murid. Nah, bisa di sini pernyataannya, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ini adalah posisi sebagai teman. Jadi anak merasa nyaman. Itu. Terus hasilnya ada rasa senang dan akrab terhadap guru. Berikutnya sebagai pemantau. Nah, pemantau di sini bertanggung jawab. Ada data-data yang dilihat oleh guru, yang dimiliki oleh guru. Nih, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menggunakan data sebagai bukti atas perilaku seseorang dengan penggunaan sanksi, memberikan sanksi. Nah, apa nanti hasilnya? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar peraturan. Jadi bisa menyesuaikan bila diawasi. Terus selanjutnya posisi sebagai manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya. Nah, harapannya nanti hasilnya ya, seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid ke kelompoknya. Nah, dari manajer ini nanti hasilnya adalah menguatkan karakter siswa atau karakter anak. Nah, ini karena di sini tidak menyalahkan, tapi justru membantu anak dalam menyelesaikan permasalahannya.
segitiga restitusi dalam penanganan siswa yang bermasalah. Tadi di atas sudah dijelaskan bahwa menciptakan restitusi adalah proses menciptakan kondisi siswa untuk memperbaiki kesalahan. Yang terakhir sebagai manajer tadi, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya. Nah, ada 3 yang harus dilakukan oleh guru, yaitu dengan adanya segitiga restitusi, validitas tindakan yang salah, menstabilkan identitas. Nah, kita lihat di sini, menstabilkan identitas itu berarti tadi kan salah, jadi identitasnya adalah gagal. Bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi yang sukses. Anak yang melanggar peraturan sedang dalam kondisi mencari perhatian. Anak yang sedang mengalami kegagalan, yang mencoba untuk memenuhi kebutuhannya namun berbenturan. Tadi karena dia ngantuk, tidur, akhirnya terlambat sekolah. Ini artinya dia memenuhi kebutuhan untuk tidur, istirahat, tapi membuat dia terlambat. Nah, ini kita akan tetap membuat, kalau kita mengkritik, maka kita akan tetap membuatnya pada posisi gagal, membantu untuk menenangkan anak dan kembali ke suasana hati dalam proses pembelajaran. Nah, contohnya adalah berbuat salah itu tidak apa-apa, itu dalam rangka menstabilkan identitas anak. Selanjutnya yang kedua, validitas tindakan yang salah. Tidak berarti guru membenarkan tindakan anak yang salah, ya, bukan seperti itu. Tapi lebih di sini, guru menggeser pemikiran stimulus menjadi proaktif, jadi mencari informasi kenapa dia terlambat, seperti itu. Menggali, mengenali dan mengakui kebutuhan murid dapat memperbaiki hubungan dengan murid, ya. Jadi mencari informasi tadi. Nah, kemudian pernyataannya kamu bukan melakukannya tanpa ada alasan. Di sini adalah yang tadi bisa dikatakan proaktif. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ya, memotivasi adalah masuk dalam motivasi secara implisit. Yang kedua, saat perilaku telah divaliditas dan identitasnya telah sukses, maka anak ini sudah siap untuk diajak berbicara yang terkait dengan keyakinan kelas. Nah, salah satu contoh yang diajukan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, tentang bagaimana menangani anak tersebut, ini sudah saya praktekkan di kelas. Ya. Ini ketika anak minum, ya, anak minum di kelas tidak izin terlebih dahulu.
Nah, ini tentang pengenalan anak tadi yang minum, berarti di kelas tidak izin, berarti telah melanggar keyakinan kelas menghormati orang lain. Nah, dengan posisi guru sebagai manajer ya dalam menangani ini lewat segitiga restitusi diharapkan yang pertama, siswa menjadi kuat pribadinya karena tidak disalahkan, tidak dikritik. Kemudian yang kedua, membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahan sendiri. Jadi guru menanyakan apa yang akan kamu lakukan. Terus kemudian murid menjadi percaya diri, mandiri dan merdeka karena bisa mengungkapkan pendapatnya, bisa berkomunikasi dengan baik dengan guru. Nah, dari apa yang sudah kita pelajari tadi, diharapkan dari disiplin positif, kemudian motivasi, hukum penghargaan, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan segitiga restitusi ini nanti akan terbentuk sebuah budaya positif di sekolah kita. Mungkin itu sementara yang bisa saya sampaikan. Waktu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih dari Bu Nur Jana Hidayati yang telah memaparkan terkait pemahaman dan penerapan budaya positif. Menginjak acara selanjutnya itu lain-lain, kita isi tanya jawab dari apa yang sudah disampaikan Bu Nur Jana tadi. Barangkali ada beberapa tanggapan atau pertanyaan dari Bapak Ibu, maka waktu dipersilakan. Monggo siapa dulu bisa tak jalan. Oh monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kami di sini ingin bertanya. Ada beberapa yang ada satu pertanyaan. Tadi Bu Nurjana menyampaikan ada beberapa atau tiga langkah dalam menerapkan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Nah, ada tiga langkah tersebut. Nah, yang ingin kami tanyakan itu apakah dalam menerapkan segitiga restitusi itu harus dilakukan secara urut? Itu Bu, pertanyaan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Novrika yang telah menyampaikan pertanyaan ya. Nanti untuk jelaskan. Ini langsung penanya dijawab yuk. Oke, silakan langsung dijawab oleh Bu Nurjana. Nah, jadi memang harus melalui tiga urutannya, prosedurnya. Menstabilkan validitas dan menanyakan. Ini bisa berlaku untuk kasus-kasus yang ringan. Terlambat, menggunakan HP, tidak piket, itu bisa tiga ini dilakukan secara terinci. Nah, namun untuk kasus-kasus yang berat itu tidak harus melalui menstabilkan identitas. Nah, kalau misalkan kasusnya itu perkelahian ataupun merokok di sekolah, itu langsung bisa ke sini menanyakan keyakinan kelas karena tergolong kasus yang berat. Jadi prosedur tiga-tiganya itu bisa jadi tergantung dari kasus mana. Kalau ringan tiganya diterapkan, tapi kalau tergolong berat bisa langsung ke pada keyakinan kelas. Seperti itu Bu, mungkin sudah. Oke, terima kasih Bu Novika atas pertanyaannya. Cukup jawabannya Bu, begitu Bu Novika. Oke, selanjutnya monggo Bapak atau Ibu yang penanya berikutnya. Bu Rayu monggo. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menanyakan tentang kebiasaan yang saya lakukan posisi sebagai teman. Bagaimana dampak positif dan negatif sebagai teman? Kalau menurut saya selama ini posisi kontrol sebagai teman sudah baik. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih Bu Rayu terkait dengan posisi kontrol sebagai teman, dampak positif negatifnya. Nah, posisi teman itu memang baik ya. Nah, tapi memang ada kalau dampak positifnya tadi anak merasa nyaman, akrab, bisa komunikasi baik dengan guru. Nah, kemudian tapi kalau dampak negatif
negatifnya itu ada ketergantungan siswa terhadap guru. Apabila mungkin diminta oleh guru tersebut, dia akan segera melaksanakan. Tetapi kalau diperintah oleh guru yang lain karena dia tidak merasa dekat, ini akan cenderung mungkin tidak mau melakukan. Itu yang dampak negatifnya. Terus kemudian juga akan tergantung, artinya anak akan meminta bantuan kepada guru yang akrab tadi, minta bantuan untuk sesuatu yang mungkin harus dia kerjakan sendiri karena dia akrab dengan guru tersebut, maka negatifnya meminta bantuan. Nah, kemudian juga tidak mau diperintah oleh guru yang lain karena merasa tidak dekat. Mungkin seperti itu Bu, dampak positif dan negatifnya ini. Bu, ada yang bertanya lagi? Tidak ada Pak. Cukup? Oke? Gak ada? Oke. Kalau sudah tidak ada, terima kasih atas semuanya. Bila kita beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Ada yang disampaikan? Silakan dulu. Ya, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Apabila dari dalam saya menyampaikan ada kesalahan atau kekurangan, saya minta maaf dan terima kasih. Ya, demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu tentang diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif. Harapannya nanti tinggal implementasi aksi nyata dari Bapak Ibu kita semuanya. Gitu nggih. Saya kira itu antara yang kita lalui di pagi siang hari ini. Sebenarnya kepada pengunjung acara yang sudah kita lalui, marilah acara kita akhiri dengan berdoa bersama. Berdoa menjaga maaf dan kepada masing-masing dipersilakan. Berdoa cukup. Untuk berkenan, mari kita akan baca alhamdulillah bersama-sama. Dari saya dalam memandu acara ini banyak salah mohon maaf. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Dina Carolina. Posisi saya saat ini sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum dan Guru Mapel Produktif untuk Manajemen Perkantoran. Terima kasih Bu Nur untuk ilmu yang dibagikan kepada kami tentang budaya positif. Secara pribadi saya mengucapkan terima kasih dan saya boleh mendapat ilmu baru tentang budaya positif ini, terkhusus tadi untuk materi siswa yang melakukan kesalahan. Dimungkinkan bahwa siswa yang melakukan kesalahan itu ada kemungkinan untuk memenuhi kebutuhan dasar, tadi dikatakan seperti itu, atau ada salah satu kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Nah, dari apa yang sudah panjenengan paparkan, saya menjadi tahu bahwasanya di sini tugas guru untuk menangani siswa yang melakukan kesalahan, salah satunya adalah melakukan pendekatan untuk mencari informasi atau latar belakang tentang kondisi siswa, dengan tujuan agar bisa memenuhi atau membantu siswa yang melakukan kesalahan ini untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga di kemudian hari siswa tidak lagi mengulangi apa yang dilakukan yang menjadi kesalahan untuk semuanya yang mungkin merugikan teman-temannya. Itu saja yang bisa saya matur, kurang lebihnya mohon maaf dan sekali
sekali saya ucapkan apresiasi untuk Bapak Ibu calon guru penggerak. Mudah-mudahan kedepannya semakin lancar dan sukses sampai akhir nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku guru bimbingan konseling, saya Nufrika Prasetya Rini Sejati. Tadi setelah mendengar paparan atau presentasi dari Bu Nurjana yang berkaitan dengan diseminasi budaya positif, itu khususnya dengan segitiga restitusi dalam menangani siswa yang bermasalah atau melakukan pelanggaran, sangatlah menarik ya. Tadi mungkin ada beberapa langkah, ada 3 langkah yang harus kita terapkan dalam segitiga restitusi itu, yaitu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Nah, itu sangatlah menarik. Jadi kami selaku guru bimbingan konseling itu lebih ini lagi dalam penanganan siswa lebih kami hati-hati, kemudian lebih setelah ada paparan ini kami akan lebih mengevaluasi lebih baik lagi agar dalam kami menangani siswa itu tidak ada kata menjatuhkan mental anak, kemudian tidak memarahi anak, namun nanti akan membangun kesadaran dari dalam diri anak untuk melakukan perbaikan sehingga nanti anak menjadi nyaman, kemudian senang dan merasakan manfaatnya gitu. Terima kasih dari kami. Alhamdulillah selamat kepada Bapak Ibu CPG. Semoga lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana Hidayati. Kemudian saya sebagai calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kabupaten Klaten. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang modul 1.4 tentang budaya positif. Terutama yang akan saya sampaikan di sini adalah segitiga restitusi. Apa itu mungkin sesuatu yang baru untuk Bapak Ibu ya? Sama halnya seperti saya. Itu adalah pengalaman yang baru. Nah, sebelum kita masuk ke pengertian segitiga restitusi, di sini di dalam kelas itu ada yang namanya keyakinan kelas. Kalau dulu mungkin namanya kesepakatan kelas. Kalau kesepakatan kelas itu masih ada unsur sanksi, unsur konsekuensi yang harus dilakukan oleh anak. Tapi kalau keyakinan kelas di sini berisi nilai-nilai kebijaksanaan universal yang harus didasarkan atau dipahamkan kepada anak, menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang yang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya. Keyakinan kelas akan menciptakan lingkungan positif sehingga membangun budaya positif di sekolah. Mungkin di sini anak-anak sudah ada kebiasaan positif, ada tadarus, ada Jumat Peduli, ada berbagi, kebersihan, kesehatan, ya, sarapan bersama, Jumat sehat, itu adalah salah satu dari budaya positif. Nah, budaya itu nanti akan berkembang di sekolah. Nah, ini dari mana? Dari keyakinan. Keyakinan itu diharapkan tumbuh dari dalam hati. Kalau kesepakatan, mungkin itu masih berupa kertas yang ditempel. Nah, selanjutnya dari keyakinan ini nanti, apabila anak melanggar, itu akan ditangani melalui segitiga restitusi. Nah, ini adalah contoh praktek membuat keyakinan kelas. Nah, ini
yang sudah saya lakukan di kelas yang berupa keyakinan kelas. Nah, ketika nanti anak melanggar akan ditangani dengan seperti ini, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validitas tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tadi keyakinan sudah dibuat ya. Menghargai orang lain, gunakan HP seperlunya. Seperti itu salah satu dari keyakinan kelas. Nah, tadi kok ada segitiga? Karena memang modelnya segitiga di sini. Segitiga restitusi. Tadi yang pertama di sini, menstabilkan identitas. Anak melakukan kesalahan, pasti sudah takut ya. Takut kalau nanti dimarahi, terlambat, menggunakan HP, minum pada saat pelajaran. Nah, ini mesti ketika dia melanggar keyakinan itu akan muncul rasa takut. Maka di sini agar supaya anak itu nyaman, seorang guru itu seperti contohnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Atau yang lain, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini artinya menstabilkan identitas anak supaya nyaman terlebih dahulu, tidak merasa takut. Kemudian dilanjutkan yang kedua, validitas tindakan yang salah. Tadi melanggar, katakanlah seperti itu. Nah, kemudian divaliditas bahwa memang kamu melakukan, tapi tidak dicari kesalahannya. Ya, anak diajak berbicara seperti, apakah acara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ketika sekolah memang tidak boleh terlambat, maka yang dibutuhkan supaya kenapa kalau anak tidak terlambat berarti tidak ada masalah dan langsung bisa mengikuti pelajaran seperti itu. Nah, kemudian kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kenapa kamu terlambat? Bangun kesiangan. Kenapa kamu minum? Ya karena haus. Nah, ini adalah satu alasan anak. Jadi melakukan sesuatu pasti ada alasannya. Dari alasan itu kemudian dikaitkan di sini, menanyakan keyakinan kelas. Tadi terlambat, terus kemudian mengerjakan tugas pada waktunya, itu salah satu bentuk menghargai waktu anak. Nah, di sini berarti anak tersebut tidak menghargai waktu kalau terlambat. Ngerti nggih? Nggih. Maka di sini keyakinan tadi sudah ada salah satunya, contohnya menghargai waktu. Nah, keyakinan kelas mana yang sudah kita sepakati? Anak-anak mengingat, maka dia akan mengatakan menghargai waktu. Terus kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kalau terlambat terus, pasti akan membuat anak tidak sukses. Tapi ketika dia mengakui kesalahannya dan akan melakukan perbaikan, maka tentu dia punya cita-cita. Saya ingin menjadi orang yang sukses. Nah, ketika kamu ingin menjadi sukses, orang sukses, apa yang akan kamu lakukan? Itu ditanyakan sendiri kepada anak, bukan dari guru. Karena itu muncul dari diri anak, maka anak akan muncul dorongan dari dalam untuk melakukan perbaikan. Ngoten nggih? Nah, di sini ada tayangan video. Nah, ini contoh yang tadi. Kita langsung masuk ke video. Ini salah satu ketika anak meninggalkan buku pelajaran di sekolah. Ini tidak saya belum pulang, saya tidak di dalam kelas. Bapak sama ibu pasti tidak belajar. Kamu di dalam pelajaran kamu di dalam kelas. Apakah kamu tidak takut kalau itu sampai hilang? Baiklah.
salah satu praktek yang sudah saya lakukan. Ini praktek yang sudah saya lakukan. Bagaimana kira-kira penanganannya, baik atau tidak membuat anak takut? Membuat anak untuk berani mengungkapkan pendapatnya, merasa nyaman dengan guru. Karena kalau tindakan itu lebih menyalahkan siswa, akan muncul rasa dendam atau merasa bersalah dengan apa yang dilakukan. Nah, harapannya dengan ini tadi Bapak Ibu bisa menerapkan di rumah. Ini hal yang baru juga untuk saya. Biasanya kalau saya dengan anak saya ya langsung ngoten toh. Nah, ini saya mencoba untuk menahan emosi. Karena saya memberikan sosialisasi, berarti saya juga harus mempraktekkan. Nah, mungkin Bapak Ibu juga angel Bu kalau seperti itu menahan emosi, tapi yang namanya mencoba itu tidak ada ruginya, ya. Karena mungkin anak akan merasa dekat dengan panjenengan, ya, merasa dekat, diperhatikan, tidak perlu dimarah-marahi. Nah, harapannya ketika sudah melakukan kegiatan restitusi itu tadi, yang pertama, murid menjadi lebih kuat pribadinya, mempunyai rasa percaya diri. Terus kemudian membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahan sendiri. Jadi guru hanya membimbing, yang akan menentukan jawaban dari solusi permasalahan itu adalah dari siswa sendiri. Nah, kemudian murid semakin percaya diri, kemudian mandiri dan merdeka. Karena tujuan dari sekolah di sini adalah juga memberikan kemerdekaan bagi siswa. Tapi kemerdekaan itu juga menggunakan aturan, tidak semuanya dilepas. Artinya di sini tadi ketika anak mengutarakan pendapatnya, berarti sudah memberikan kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat. Itu tadi sosialisasi penanganan anak melalui segitiga restitusi. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau memberikan, akan ada bertanya atau memberikan opini tentang apa yang sudah saya sosialisasikan. Enten apa mboten ada pertanyaan? Mboten enten? Mungkin ada yang mau memberikan pernyataan. Mboten enten? Ya, kalau tidak ada, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu, orang tua siswa yang sudah mendengarkan sosialisasi dari saya. Apabila ada salah kata dari saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.